Halo teman-teman, berjumpa kembali di pembelajaran daring kita. Nah, video pembelajaran kita kali ini kita membahas tentang prosedur dan function di dalam pemrograman Pascal. Seperti apa konsepnya? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, sedikit gambaran saja teman-teman. Sebenarnya penggunaan dari prosedur dan function itu secara sederhana biasanya digunakan untuk memisahkan program menjadi beberapa blok bagian program supaya apa? Nah, misalkan jika ada satu bagian program yang memang akan dipanggil berulang, kita tidak perlu memanggilnya mulai dari awal, teman-teman. Jadi kita udah pisah-pisahkan nih, kira-kira gitu ya. Perbedaannya sendiri, apa itu function dan prosedur? Sebenarnya secara sederhana, perbedaannya adalah kalau prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai, kalau function boleh atau bisa mengembalikan nilai. Nah, jadi untuk pengenalan secara teorinya nanti teman-teman bisa cek ya seperti apa kira-kira. Oke? Nah, kita langsung masuk contohnya. Misalkan kita membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang tapi menggunakan konsep function, teman-teman. Bagaimana konsepnya? Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah prosedur dan function itu tidak pernah dimasukkan dalam program utama. Karena apa? Karena program utama itu kan sifatnya public, teman-teman. Apapun yang teman-teman ketik, pasti dipanggil. Kira-kira gitu ya, pasti dieksekusi. Sedangkan prosedur dan function, dia tidak akan pernah tampil kalau tidak kita panggil. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Kita mulai dari bagian yang pertama, kita masuk ke function-nya. Misalkan kita buat aja fungsinya misalkan luas persegi panjang. Nah, di mana luas persegi panjang ini fungsinya nanti kita butuh ada kita sediakan dua variabel untuk menampung nilainya nantinya, yaitu P dan L. Integer dan luas persegi panjangnya juga bertipe data integer ya. Jadi yang di dalam ini untuk variabel P dan L, sedangkan yang di luar itu adalah untuk yang ini teman-teman, nama function kita bertipe data integer ya. Oke, langsung saja di sini kita akan mulai. Apa kira-kira nanti yang mau kita lakukan pada saat nanti dipanggil nih functionnya ya atau fungsinya. Nah, di mana nanti yang kita inginkan luas persegi panjang itu didapat dari variabel P yang sudah kita sediakan untuk menampung panjang nantinya dan variabel dikali variabel L. Oke teman-teman ya. Nah, kita masuk ke program utamanya, var. Var, kita buat saja dua variabel untuk input output nanti khusus menampung input output nilai. Kita buat aja PJG, LBR titik 2 integer untuk bagian program utama ya teman-teman ya. Baru kita masuk ke begin. CLR, SCR. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Write learn. Program persegi panjang. Write learn. Write. Masukkan nilai panjang. Read learn. Nah, sekarang variabelnya yang mana nih teman-teman yang mau kita pakai? Variabel PJG untuk menampung panjang atau variabel P? Nah, ingat teman-teman bahwa variabel P dan variabel L ini khusus untuk menampung variabel ini nanti. Menampung variabel pada saat dipanggil luas persegi panjang. Jadi pada saat dipanggil luas persegi panjang atau function luas persegi panjang, sudah pasti dua variabel nanti akan bekerja, yaitu P untuk menampung nilai variabel P dan variabel L. Ya, jadi P dan L ini khusus untuk menampung variabel di function.
Nah, jadi di program utama yang kita panggil adalah ini. Oke ya? Berarti di sini readline-nya PJG. Right? Masukkan nilai lebar. Readline LBR. Nah, sekarang kita langsung masuk ke output, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi eksekusi untuk rumusnya, di mana rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar, nggak perlu, teman-teman. Jadi bagaimana? Kita langsung panggil outputnya. Oke? Jadi nggak perlu diproses ya. Outputnya langsung readline. Readline luas persegi panjang sama dengan, nah, panggillah nama dari fungsinya tadi, luas persegi panjang tanpa spasi. Luas persegi panjang, buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya inilah kita masukkan berapa nilai yang akan dieksekusi oleh fungsi tadi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, apa itu Pak nilainya P dan L-nya? Nilainya panjang itu diambil dari PJG. Misalkan kalau teman-teman tidak mau ambil nilai PJG dan LBR, artinya nilainya statis. Bisa saja kan teman-teman buat seperti ini. Artinya, kalau teman-teman buat seperti ini, artinya panggillah fungsi dari luas persegi panjang, di mana nilai P, ingat ya, ada P dan L variabelnya, di mana nilai P-nya adalah 5, nilai L-nya adalah 4. Berarti hasilnya waktu dijalankan adalah 20, teman-teman. Namun karena kita sudah punya variabel khusus, ya udah tinggal masukkan aja PJG, LBR. Bisa ya teman-teman ya? Jadi sebenarnya konsep dari function nggak begitu rumit, teman-teman. Nah, kita akan coba jalankan. Hasilnya, ini dia. Masukkan panjang. Misalkan kita masukkan ini 20, enter, masukkan lebar, kita masukkan 5 atau 10 deh, misalkan, maka di enter, luas persegi panjang sama dengan 200. Di mana LBR pertama menampung 20, PJG, LBR-nya menampung 10. Nah, setelah ditampung, berarti tadi nilai yang tadi, teman-teman ya. Di sini 20, di sini 10, langsung dioper nih, dinaikkan, mengembalikan ke nilai awal. Si angka 20 tadi dinaikkan ke nilai P, si 10 yang kita ketik tadi dinaikkan ke nilai L, lalu dieksekusilah P kali L. Hasilnya 200, dikirimlah ke sini kembali bahwa nilainya adalah 200. Kira-kira seperti itu teman-teman konsep dari penggunaan function sendiri. Ini penggunaan sederhananya. Untuk contoh yang lebih lanjut nanti akan kita bahas setelah kita membahas di video berikutnya mengenai prosedur. Oke teman-teman ya, seperti itu kira-kira video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.